Astaghfirullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat media sosial Humairah Channel, dan ada sedikit faedah yang akan saya sampaikan di pagi hari ini berkenaan dengan 6 salat yang manusia terkadang lalai untuk melakukannya. Dan ini sebagai nasihat bagi saya pribadi dan juga kita semuanya, bahwa ada salat-salat yang terkadang kita lalai melupakannya, padahal 6 salat ini sangat dianjurkan dan sunnah untuk dilakukan dan memiliki faedah yang sangat-sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Apa 6 salat yang dilalaikan yang sedikit sekali manusia mau mengerjakannya? Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama salat at-taubah, salat taubat. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil? Setiap kita pasti melakukan dosa, karena memang dosa itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia melakukannya. Mata ini bisa berbuat dosa, lisan juga bisa berbuat dosa, telinga juga bisa berbuat dosa, tangan, kaki, pikiran, dan begitu seterusnya. Tetapi kalau kita melihat sunnah Nabi SAW, apabila seseorang itu melakukan dosa, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura thumma yakum fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirillaha illa ghufira lahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia memperbaiki wudu, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, sebuah dosa, ataupun mereka mendolimi diri mereka, mereka segera mengingat Allah, artinya segera salat. Kemudian mereka meminta ampun akan dosa-dosa mereka, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak melakukan terus-menerus atas apa yang mereka lakukan sementara mereka tahu itu sebuah dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah salat yang selalu kita lupakan. Apabila kita melakukan dosa, harusnya kita segera berwudu, kemudian salat dan minta ampun, supaya jangan dosa itu tertumpuk besar sehingga menjadi menjadi penghalang hidayah dalam hati kita. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, salat wudu. Salat wudu ini
Keutamanya sangat besar sekali. Tapi siapa di antara kita yang selalu melakukan apabila setiap wudu kemudian kita sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah wudu? Satu hari Nabi SAW pernah memanggil Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal, inni sami'tu khaskhasataka fil jannah, madza tasna?" Wahai Bilal, ketika aku masuk ke dalam sorga, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, "Ma alimtu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran illa fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalliya." Kata Bilal ibn Abi Rabah, dia mengatakan, tidaklah aku mengetahui satu amalan yang itu sangat penting menurutku setelah aku melakukan berwudu baik di malam hari atau di siang hari, kecuali aku akan melaksanakan sholat at-tuhur ataupun sholat berwudu, sholat selepas wudu. Itulah yang dilakukan Bilal ibn Rabah, melakukan sholat setelah wudu. Dan Nabi SAW menjanjikan bahwa orang yang senantiasa melakukan salat sunnah setelah wudu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, wajabat lahul jannah, maka dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasul. "Tsumma qama faraka'a rak'ataini." Kemudian dia berdiri melaksanakan 2 rakaat salat, la yuhadditsu fiha nafsahu. Dan dia tidak berbicara antara wudu dengan salat, artinya dia lakukan penuh dengan kehusyuan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat, wajabat lahul jannah, maka dijamin masuk surga. Subhanallah. Lihat keistimewaan salat selepas wudu. Dosa kita diampuni dan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tapi sekali lagi saya katakan, betapa banyak di antara kita ini yang melaksanakan sunnah wudu ini. Kadang-kadang kita lalai, saya, Anda, kadang-kadang kita lalai melakukan ini. Padahal luar biasa pahala yang akan didapat orang yang melaksanakan 2 rakaat wudu itu. Kemudian yang ketiga, salat ketika tertimpa musibah. Kita tahu bahwa manusia tidak lepas daripada musibah. Entah musibah dari keluarga, entah musibah dari kesehatan, entah musibah dari mana datangnya, ekonomi. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai pedagang tidak laku dagangannya. Mungkin seorang pengusaha kolab perusahaannya. Mungkin dia seorang karyawan di PHK pula dari pekerjaannya. Atau mungkin pribadi kita diuji dengan berbagai macam penyakit. Ataupun ditimpa musibah, mungkin harta kita habis, entah kena musibah, entah apalah musibah yang terkadang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan musibah itu berlarut-larut pada diri kita. Allah memberikan solusi. Dan itu dicontohkan Nabi SAW apabila terjadi kesulitan yang dia tidak bisa keluar dari situ. Maka dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan Abi Dawud, Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah ibn Yaman. Kata Nabi SAW, kata beliau, "Kana Nabi SAW idza hazabahul amru fazi'a ila shalah." Jadi Nabi SAW itu apabila ada masalah besar, ada masalah berat, maka beliau segera melaksanakan sholat. Dan ini hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga yang akan mengangkat musibah ini. Dan tidak ada tempat kita berdialog dengan Allah, mengeluhkan masalah kita, mengeluhkan musibah kita, mengeluhkan persoalan-persoalan kita, kecuali di saat kita sholat.
Itulah pertemuan kita dengan Allah di dunia. Itulah pertemuan kita dengan Rabb kita di dunia. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbi. Orang-orang yang yakin dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita ada masalah, tertimpa musibah, maka segeralah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah itu cepat diurai oleh Allah Azza wa Jalla dan kita mendapatkan ketenangan hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang sering dilupakan oleh manusia adalah salat sunnah sebelum maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib itu disunnahkan karena dalam hadis secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina adzanaini as-salat, bahwa di antara dua azan itu sebenarnya ada salat. Maksudnya dua azan di sini artinya antara azan dan qomat. Terkadang manusia mereka lebih mengutamakan salat sunnah rawatib. Kita lihat kalau salat sunnah rawatib, alhamdulillah manusia banyak melakukannya, dan kita bisa saksikan masyarakat awam pun mereka banyak melakukan salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Dan tentu ini sesuatu yang afdal, karena memang salat rawatib adalah salat yang sangat afdal dari salat-salat sunnah dibandingkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, kan itu disebut salat nafilah. Tapi walaupun demikian, orang yang mengerjakannya dapat keutamaan, baik keutamaan secara umum. Apabila seseorang kemudian ingin melaksanakan 2 rakaat salat maghrib, secara otomatis tentu dia akan segera persiapan untuk salat maghrib. Artinya kalau dia melaksanakan 2 rakaat salat sunnah bagi laki-laki di masjid, tentu dia akan mengikuti salat jamaah. Dan kalau bagi perempuan tentu dia akan salat maghrib tepat waktu. Kemudian juga bisa lebih menghusyukkan salat maghrib itu sendiri, dan juga menambah pahala salat sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sallu qablal maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Sallu qablal maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Tsumma qala fi tsalitsati liman syaa. Kemudian setelah dia memerintahkan 3 kali, baru Rasulullah SAW di ujung hadis mengatakan, bagi yang berkehendak. Bagi yang berkehendak sholat, silahkan sholat. Tetapi dari sini bagaimana perintah Nabi SAW sampai 3 kali terulang menunjukkan bahwa sholat ini juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya sahabat Nabi SAW apabila mendengar azan maghrib, mereka bersegera sholat 2 rakaat sebelum qomat. Dan Nabi SAW menyaksikan mereka dan tidak melarang mereka. Bahkan Nabi memerintahkan di hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yang dilupakan manusia juga adalah sholat ketika berangkat safar dan ketika pulang safar. Ini hampir manusia jarang melakukannya. Pada sunnah Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Ka'ab, anna Nabi SAW kana idza qadima min safarin dhaha dakhala al-masjid. Idza qadima minas safari duha dakhala al-masjid fa shalla rak'ataini qabla an yajlis. Kata Ka'ab, Nabi SAW apabila datang dari safar di waktu duha umpamanya, maka beliau masuk ke dalam masjid kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk. Artinya ini sunnah sholat setelah datang dari safar. Begitu juga sunnah apabila kita hendak memulai melakukan safar. Sampai-sampai Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala dalam sunannya membuat bab fi salati indal qudumi minas safar. Bab tentang sunnahnya salat datang dari safar. Datang dari safar, ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini sunnah yang terkadang dilalaikan oleh manusia, salat sebelum dan sesudah bersafar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir tentu salat istikharah. Salat istikharah itu sunnah hukumnya, di mana terkadang kita ini dipilihkan dengan sebuah permasalahan, 2 atau 3 masalah, kadang-kadang kita bingung harus memilih. Apakah saya harus memilih masalah A atau masalah B, masalah B atau masalah C? Terkadang kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, maka tentu kita akan memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan tersebut, dan tidaklah kita memilih pilihan yang terbaik kecuali karena bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang tahu maslahat kita, maslahat ke depan urusan kita, kehidupan kita. Maka mintalah kepada Allah yang sudah mentakdirkan segalanya untuk kehidupan kita, supaya Allah memilihkan kepada kita pilihan yang terbaik. Inilah di antara 6 salat terkadang manusia lupa untuk melalaikannya, padahal kita tahu bahwa 6 salat ini kalau kita kerjakan luar biasa keutamaan, kemuliaan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan faedah pagi bermanfaat untuk saya dan jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.